Selamat pagi, kembali lagi bersama channel Aku Bidan membahas tentang pernenenan dan perasian. Nah, kali ini Aku Bidan akan membahas nih tentang momok yang menakutkan para ibu-ibu baru yang biasanya terjadi pada bayi baru lahir. Yaitu si bayi suka kuning, benar nggak? Suka khawatir nggak? Atau misalkan biasanya timbul kuning ini sekujur badan, dari mulai kepala, badan, sampai kaki. Jadi si bayi ini kulitnya tampak kuning. Ya, jadi memang ini masalah yang memang rutin atau memang sering terjadi pada bayi baru lahir. Kenapa sih bisa kuning? Ya, jadi secara singkatnya seperti ini. Bayi baru lahir itu punya yang namanya heme ya, zat heme. Zat heme ini kalau berada dalam uterus, ketika masih dalam perut ibu itu diekstraksi atau ini diolah oleh yang namanya plasenta sehingga sirkulasinya berjalan normal. Nah, kemudian ketika bayi sudah lahir, otomatis dia berfungsi organ sendiri. Nah, karena belum sempurna, si heme ini akan tertimbun banyak karena heparnya belum atau hatinya belum berfungsi secara maksimal. Nah, heme ini biasanya dikeluarkan melalui urin, melalui feses. Nah, karena bayi baru lahir ini memang belum sempurna sehingga banyak tertimbun di dalam tubuh, apalagi ditunjang dengan pengeluaran urin atau BAB yang sedikit sehingga hemenya itu akan terkumpul di dalam tubuh sehingga muncullah warna kekuningan pada bayi. Nah, biasanya timbul pada hari ke-7 ke sana ya, ataupun dari mulai hari ke-5, ke-3 dan sebagainya. Nah, caranya gimana supaya memang tidak terjadi kuning? Karena kalau kuningnya ini sudah sampai mata dan sebagainya, tentunya ini harus dirujuk atau si bayi harus dirawat menggunakan sinar khusus ya untuk memecah heme ini. Nah, biasanya untuk mencegah ini sebenarnya simple, cukup asupan hidrasi atau ASI-nya yang cukup sehingga bayi bisa sering BAK, sehingga si zat heme ini akan dikeluarkan berbarengan BAK itu. Makanya proses menyusuinya ini harus bagus pada awal-awal persalinan atau misalkan 3 hari persalinan bayi ini harus mulai bagus menyusuinya sehingga si zat heme ini otomatis akan ikut keluar bersama urin dan BAB-nya. Jadi kalau misalkan ibu menemukan bayinya sudah agak mulai kuning dan sebagainya atau kita untuk mencegah kuning, tetap solusinya cuma susui minimal maksimal jedanya adalah 2 jam atau 3 jam sekali. Jadi disusui terus menerus si bayinya sehingga hidrasinya tercukupi. Terus ada yang bilang nih, Bu, dijemur boleh nggak? Dijemur seperti peda gitu ya, bolak-balik di luar ya. Sebenarnya bukan cahaya matahari itu ya. Kalau di rumah sakit ibu mungkin sering dengar yang disinar apakah sama dengan sinar matahari di luar, itu sama sekali tidak berhubungan ya, karena berbeda zat atau sinar jenisnya yang memang untuk memecah heme ini. Jadi si bilirubin ini kalau misalkan di rumah sakit itu menggunakan sinar untuk memecah heme itu memang benar, tapi kalau sinar matahari itu bukan. Jadi ketika bayi disusui ketika maksudnya seperti ini. Jadi ibu sambil berjemur sambil nyusui, si bayi itu akan merasakan panas ya atau kehausan karena terkena sinar matahari sehingga dia otomatis akan terangsang untuk menyusu terus-menerus sehingga ASI yang masuk ke dalam tubuhnya itu akan banyak. Nah, itu sebenarnya fungsi untuk menjemur bayi. Jadi bukan menjemur di gulang gapek tapi si bayi tanpa disusui, ya itu tetap saja tidak akan berubah warna kulit bayi, kuningnya akan hilang. Yang paling membuat hilang itu ya asupan ASI-nya yang masuk ke bayi sehingga BAK-nya lancar. Jadi kalau nyusuin sama ibunya sambil menyusui. Itu ya kilasan sederhana tentang bayi kuning pada bayi ya. Jadi nenek di sini bisa antisipasi biasanya hari ketiga sudah mulai kalau misalkan menyusuinya kurang pasti bayi akan muncul kuning. Nah, hindari menyusuinya kurang itu dengan durasi menyusui itu minimal 8 kali frekuensinya dan durasinya minimal 15 menit atau jedanya 2 sampai 3 jam sehari. 24 jam ya, neneners. Oke, itu aja mungkin ya secara singkat untuk menghindari kuning pada bayi baru lahir. Jangan lupa subscribe, juga like, dan kalau ada request mau dijabarin tentang apa nih, tentang perasian dan pernenenan, boleh tulis di komen. Bye-bye.